Perhitungan suara calon legislatif caleg di sejumlah dapil di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang diunggah di Sistem Informasi Rekapitulasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum KPU menunjukkan dapil Garut 2 yang paling boyot alias terlambat dibanding dengan dapil lainnya. Padahal daerah pemilihan 2 untuk akses internet bukan area yang blank spot. Dapil Garut 1 misalnya, KPU telah mengunggah 85,26%, dapil 3 73,09%, dapil 4 63,80%, dapil 5 73,90%, dapil 6 76,82%. Sementara dapil 2 yang paling boyot dan tertinggal yaitu 44,11%. Publik pun bertanya-tanya kenapa dapil 2 yang notabene untuk akses internet bukan area yang blank spot, bahkan tertinggal oleh dapil 6 yaitu di Garut Selatan. Terkait dengan boyotnya perhitungan suara calon legislatif di Sistem Informasi Rekapitulasi Sirekap yang menjadi tanda tanya besar bagi publik, saya akan coba tanyakan kepada Ketua KPU Garut. Di luar studio, saya sudah terhubung dengan Dian Hasanuddin, Ketua KPU Garut. Perhitungan suara calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Garut di Sistem Informasi Sirekap dapil 2 yang paling boyot dan lambat dibanding dengan dapil lainnya. Publik pun bertanya-tanya, ada apa? Hingga saat ini baru mencapai 44,11%. Silahkan untuk ditanggapi, Ketua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan kaitan dengan Sirekap, memang kami pun melihat ya di dalam info pemilu kalau rekapitulasi dokumen C hasil yang disampaikan oleh teman-teman di dapil 2 yang masuk itu baru di angka 40%-an lah ya lebih. Tapi memang kalau kita lihat di dalam proses pemungutan dan perhitungan itu di dalam juknis itu disyaratkan PPS itu menutup TPS salah satunya setelah selesai melakukan upload model C hasil di dalam akun Sirekap. Jadi kami berasumsi semua akun Sirekap di KPPS hari ini sudah di-upload gitu ya. Adapun keterlambatan salah satunya mungkin akibat dari ketidaksesuaian foto. Karena memang di dalam akun Sirekap itu ada beberapa klasifikasi dokumen yang ada gitu Pak. Ada yang belum terupload, ada yang tidak bisa dibaca, ada dokumen yang butuh penyesuaian, ada juga yang terpublish. Nah, sehingga dokumen-dokumen yang hari ini ada, itu adalah dokumen-dokumen yang sudah terpublish. Nah, sisanya dia masih butuh pencocokan, butuh penyesuaian, bahkan dokumen tersebut tidak terbaca. Sehingga mungkin itu menjadi salah satu penyebab lambatnya rekapitulasi secara kumulasi di dapil 2. Terus yang selanjutnya kita di KPU Kabupaten itu hanya sebagai admin, bukan sebagai admin yang mengatur Sirekap. Kami cuman bisa melakukan login sebagai akun untuk melakukan pemantauan dan review terhadap hasil foto, hasil pembacaan setiap dokumen yang diupload di dalam Sirekap. Mungkin itu, Kang. Ketua, kalau boleh saya tahu, apakah selama ini banyak yang mencoba menggoda Anda dari para caleg yang suaranya minim, yang menginginkan suaranya bertambah agar caleg tersebut bisa lolos? Silakan Ketua untuk dijawab. Nah, kami KPU jajaran itu tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Untuk kaitan menambah, untuk melakukan ya penambahan ataupun jual beli suara yang dituduhkan gitu ya. Sebetulnya kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua hasil hari ini sudah transparan. Begitupun kalau tidak transparan, insya Allah kita KPU, khususnya KPU Kabupaten Garut, ini tidak ada permainan ataupun tidak melakukan perubahan-perubahan angka di dalam rekapitulasi. Nah, kalau kaitan dengan orang yang berkunjung, orang yang berkonsultasi memang sangat banyak gitu.
kaitan dengan tadi Sirekap, kaitan dengan proses rekapitulasi, termasuk kaitan dengan laporan-laporan yang terjadi mungkin di setiap kecamatan. Itu kami mengutamakan pelayanan. Hari ini kita layani siapapun yang ingin berkonsultasi, ingin mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, tentunya kami juga sangat tekankan kepada teman-teman di bawah, baik itu PPS, PPK, maupun kemarin KPPS, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga C1 ini, C hasil ini ketika dipublish di dalam Sirekap, tentunya semua masyarakat bisa mengakses, bisa mengontrol dan mengawal kesesuaian angka-angkanya gitu ya. Sehingga tidak mungkin ada perubahan-perubahan di dalam proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK kemarin. Ketua, banyaknya rumor bahwa diduga ada lobi-lobi di tingkat PPK dan KPPS yang mencoba menggoda mereka untuk mengondisikan caleg tertentu agar perolehan suaranya bertambah. Apakah Anda, Ketua, mendengar rumor itu, Ketua? Kalau kaitan rumor memang kami sempat mendengar gitu ya, ada beberapa kejadian di beberapa kecamatan. Cuman kami dari KPU, dari sejak tanggal 17, mulai dilaksanakan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kita selalu melakukan monitoring, melakukan pengawalan, pengontrolan, serta pencocokan hasil pleno dengan C hasil yang dilaporkan ke kami ke KPU. Jadi secara hasil C1 itu semua kecamatan juga sudah di kabupaten, kita juga sudah punya salinan. C hasil plano dalam bentuk PDF ya, juga sudah kami kantongi, sehingga perbedaan ataupun perubahan hasil di dalam plano, di dalam pleno, mungkin sangat kecil gitu ya, bisa dilakukan. Dan tidak mungkin itu terjadi karena semua aspek ikut mengawasi, mulai dari saksi partai, Bawaslu juga ikut mengontrol, mengawasi, melakukan pencocokan, termasuk masyarakat pun bisa melakukan pengawasan di dalam proses rekapitulasi yang dilakukan oleh teman-teman PPK.